Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nailal Fatmi Amah dari Prodi Tadris Matematika kelas A semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial haji. Untuk pembahasan yang pertama yakni pengertian haji. Apa sih haji itu? Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridhonya semata. Pembahasan selanjutnya yakni hukum haji. Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi, bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Untuk pembahasan selanjutnya yakni waktu pengerjaan haji. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji, yakni bulan Zulhijjah. Tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Nahr 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Untuk selanjutnya yakni syarat haji. Syarat haji diantaranya 1. Islam, 2. Balik atau dewasa, 3. Akil berakal sehat, 4. Merdeka bukan hamba sahaya, dan yang terakhir istita'ah atau mampu. Untuk pembahasan selanjutnya yakni rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain, walaupun dengan dam. Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang tidak sah. Rukun haji adalah yang pertama, ihram atau niat, yang kedua, wukuf di Arafah, yang ketiga, tawaf, yang keempat, sa'i, yang kelima, cukur atau tahalul, dan yang terakhir, tertib. Untuk materi selanjutnya yakni wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan, ibadah haji seseorang pun tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, ia akan berdosa. Wajib haji adalah yang pertama ihram, yakni niat berhaji dari mikot, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jumrah ula, wusta, dan akobah, yang kelima tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Makkah. Selanjutnya tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh termasuk pakaian dalam. Untuk seorang perempuan yang sedang ihram diharuskan agar menutup auratnya, yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Yang kedua, niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati. Niat tersebut diniatkan ketika memulai ihram. Bacaan niat ihram yakni Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melaksanakan haji sekaligus umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yakni membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak, atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seseorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah mu'akkad. Berikut bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-panggilanmu,
Aku datang memenuhi panggilan-panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu, sungguh segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Yang keempat yakni wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairam mimma naqulu. Allahumma sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turati. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa waswasatis sadari wa syatatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ta'ubir bihir rihu. Yang artinya, ya Allah, bagimu pujian seperti yang kami ucapkan dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya Allah, untukmu sholatku, ibadah hajiku, untukmu kehidupanku dan kematianku, dan kepadamu kami akan kembali. Untukmu kami tunjukkan ibadahku. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari hati yang ragu, dan dari tercerai berainya urusan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang terburuk yang didatangkan oleh angin. Yang kelima yakni mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Musdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun, yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu, jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Yang keenam yakni melontar jumrah Aqobah. Setiba di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil. Dan setiap pelemparan disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Waktu melontar jumrah biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Yang ketujuh yakni tahallul awal. Setelah melontar jumrah Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima, melakukan hubungan suami istri. Bacaan doa tahallul Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuron yaumul qiyamati, yang artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. Yang kedelapan yakni tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu, pada tanggal 10 Zulhijjah, dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Bacaan doa tawaf Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasaddiqan bi kitabika wa wafa'an bi ihadika wa
wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wad daimatan fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Yang kesembilan yakni sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Sebelum memulai sa'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima badallahu bihi wa rasulihi, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa berikut ini sambil lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, maka besar Allah, segala puji baginya, Maha Suci Allah baik saat pagi maupun petang. Yang ke-10 yakni tahallul yang kedua. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul yang kedua, yaitu tahallul tsani. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah akobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk berhubungan suami istri. Yang terakhir yakni mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumrah akobah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumrah, yaitu ula, wusta, dan akobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun, ada juga para jamaah yang melontar ketiga jumrah hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumrah sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut nafar tsani. Berikut adalah video praktek manasik haji. Labbaik Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja ma'akum billahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, la syarika lak.
tawaffani ala millatihi wa'idni min mudillatil fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stubli bi kulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'atan warfa' li biha 'indaka darajah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.